Hmm. Mulai Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Ismail STMT selaku dosen pengampu sistem penyaluran air limbah. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya tidak sendiri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Yupani Zahra dan rekan saya Ihsan Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana mereview jurnal yang berjudul Penyuluhan Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah atau SPAL Rumah Tangga di Dusun Bangunrejo, Desa Sidosari, Kecamatan Natar oleh Wibowo Adi Sapta dan Bambang Murwanto tahun 2024. Jika pada penyuluhan pembuatan sarana pembuangan air limbah SPAL rumah tangga di Dusun Bangunrejo, Desa Sidosari, Kecamatan Natar ini, limbah cair rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari sumber air bersih dan menurunkan kualitasnya. Di mana pada penelitian ini dilakukan di Dusun Bangunrejo, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun di dusun ini telah bebas dari pembuangan air besar semenjak tahun 2017, namun ternyata pada pengelolaan limbah cairnya masih bermasalah, di mana temuan menunjukkan bahwa limbah yang dibuang ke kolam ikan itu sebanyak 14% dan limbah yang dibuang ke selokan terbuka itu sebanyak 14% dan limbah yang dibuang ke tanah itu sebanyak 34% dan limbah yang dibuang ke septic tank itu sebanyak 7%. Di mana kegiatan penyuluhan dan pembangunan saluran air sederhana ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan praktik pengolahan limbah. Di mana pada eh, penelitian ini ada beberapa model pengolahan limbah rumah tangga yang dapat diterapkan. Mungkin salah satunya yaitu pengolahan dengan sistem limbah sanitasi setempat atau one set sanitation, di mana pembuangan air limbahnya itu tidak dikumpulkan ke dalam jaringan saluran yang akan membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerimanya, melainkan dibuangkan di tempat di mana sistem ini tuh dipakai apabila jika syarat-syarat teknik lokasi dapat dipenuhi dan menggunakan biaya yang relatif lebih eh, murah. Di mana pada pengolahan limbah jenis ini tuh digunakannya jarak yaitu sekitar 10 meter antar tempat pembuangan limbahnya dan lubang pembuangan air limbahnya. Baiklah, selanjutnya ada limbah cair rumah tangga itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada black water, yaitu limbah kakus yang umumnya itu dibuang ke septic tank atau langsung ke sungai. Dan yang kedua itu ada grey water, yaitu limbah rumah tangga, itu seperti limbah sisa air mandi ataupun air cuci, yang sebagian besar dibuang langsung ke sungai melalui saluran terbuka. Selanjutnya limbah ini tuh menyumbang hingga 70 sampai 80% dan menjadi total pencemar badan air. Di mana jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah dapat menurunkan kualitas air bersih dan dapat mencemari lingkungan dan menjadi penyebab diare dan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya ada di Dusun Bangunrejo ini, yaitu termasuk salah satu 6 dusun di Desa Sudosari yang memiliki kondisi sanitasi yang baik dalam aspek ODF. Tetapi eh, adapun kendalanya yaitu masih menghadapi masalah pengolahan limbah cair, di mana sebagian besar limbahnya itu masih dibuang sembaran ke tanah ataupun saluran terbuka, sehingga menciptakan risiko kesehatan dan risiko lingkungan. Oleh karena itu, maka diperlukannya pendekatan berbasis masyarakat melalui penyuluhan dan pembuatan SPAL yang mungkin lebih sederhana.
Selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada 25 sampai 30 September 2024 dengan 3 tahapan, yaitu ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahap persiapan ini, ada pun observasi lapangan dan survei pengetahuan masyarakat, serta identifikasi masalah utama. Selanjutnya, pada tahap persiapan ada namanya penyusunan materi, penyuluhan, dan demonstrasi. Dan pada tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan, ada penyuluhan yang dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, eh, pada tahap 2 ini dilakukan demonstrasi pembuatan SPAL yang dilakukan secara gotong royong dengan bahan sederhana seperti semen, batu bata, peralon, dan pasir. Dan pada tahap ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi, dilakukan pengukuran pengetahuan sebelum sebelum yaitu pretest dan sesudah kegiatan yaitu post-test. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ican, dipersilakan. Baik, selanjutnya hasilnya pembahasan. Yang pertama ada penyuluhan. Penyuluhan sendiri dihadiri oleh 30 peserta dari Dusun Bangjojo dan terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan masyarakat tentang pengolahan limbah cair rumah tangga. Nah, di sini nilai rata-rata pretest adalah 11,37 dan post-test meningkat menjadi 15,13, menunjukkan peningkatan 65% dengan signifikan. Selanjutnya yang kedua, demonstrasi. Demonstrasi dilakukan di 3 dusun, yaitu Dusun Bangunrejo, Dusun Simbaringin, dan Dusun Sinar Banten, untuk memberikan pengalaman langsung dalam membuat spal sederhana. Eh, untuk sarananya dibuat secara gotong royong dengan bantuan bahan dan dari mahasiswa. Spal yang dibangun memenuhi syarat minimal kesehatan seperti tidak mencemari sumber air, tidak memiliki tempat berkembang biaknya vektor penyakit, serta memiliki estetika yang baik. Selanjutnya yang ketiga tantangan sosial ekonomi. Eh, Kondisi ekonomi masyarakat menjadi kendala utama dalam pembuatan SPAL. Eh, Lalu perlu adanya bantuan pendanaan dari pemerintah untuk memperluas cakupan pengolahan limbah. Selanjutnya, simpulkan. Yang pertama, penyuluhan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengolahan limbah cair rumah tangga. Yang kedua, demonstrasi pembuatan SPAL meningkat keterampilan masyarakat dalam pengolahan limbah yang sederhana. Lalu yang terakhir, dukungan dari kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi sanitasi yang baik. Dan terakhir, saran. Yang pertama, pengabdian berikutnya dapat lebih menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan dan pengolahan limbah cair rumah tangga dengan dukungan anggaran pemerintah. Dan yang terakhir diperlukan pelibatan aktif masyarakat dalam tahapan kegiatan agar tercapai keberlanjutan program sanitasi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Jadi pada pembuatan sarana pembuangan air limbah SPAL di Dusun Bangunrejo ini, di mana pembangunan sarana pembuatan air limbah atau SPAL yang sederhana ini diperlukan dikembangkan baik bersifat individu maupun komunal untuk menghindari pengolahan limbah yang tidak baik dan dapat mengotori lingkungan menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Mungkin eh, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.